Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan traderku semuanya. Di video kali ini akan saya bahas mapping saya yang kemarin hasilnya seperti apa dan juga ada impact apa saja yang dihasilkan oleh news ya pada saat market kemarin. Ini saya sudah buka yang namanya Forex Factory yang dimana kemarin ada news ya, ada news kemarin pukul 8.15, 8.30 dan 10 malam yang dimana market USD ya, ada market USD nih yang memberikan impact yang sangat besar. Dan juga tadi pagi ya pukul setengah 2 pagi ada news juga USD ya. Wah pokoknya mah mantap lah ini news ya. Nah ini news ini memberikan impact yang cukup besar juga yang dimana pada saat pukul 10 ini news impactnya besar ya. Impactnya besar melakukan kenaikan terhadap pair USD ya, pair USD yang depannya USD itu naik-naik semua dan yang belakangnya USD pada turun-turun semua ya. Dan untuk pukul setengah 2 pagi dini hari ini USD juga FED Chair Powell speak ya yang dimana semua pair USD ini mengalami penurunan yang depan-depannya USD semua turun amblas ya. Waktu pukul 10 dihantam naik dan waktu setengah 2 pagi dihantam turun habis-habis. Wah, gila-gila ini news saya. Tentu saja dengan yang belakangnya USD ini mengalami kenaikan. Oke, sekarang kita masuk ke chart MT4 yang dimana di chart MT4 di sini saya sudah buka pair gold ya. Sudah saya infokan juga ya mappingnya. Di sini ada drop base drop, di sini sudah touch 1 kali, 2 kali touch dan saya infokan jangan open di area sini karena sangat beresiko ya. Dan yang terjadi pada saat news pukul 10 malam, price di sini dia mengalami penurunan yang signifikan ya, mengalami penurunan yang signifikan. Price mengalami penurunan itu 142 pip ya pukul 10 dan mengalami kenaikan di sini langsung 300 pip ya pukul setengah 2 paginya. Dan sekarang price berjaya di sini ngebreak daripada yang namanya zone drop base drop atau zone QMTR yang dibreak oleh drop base drop, sudah di break membuat rally base rally. And then di sini saya punya seller zone juga ya, punya sell zone. Di sini saya punya sell zone and then sudah di break juga sell zone-nya nih, sell zone sudah di break. Karena sell zone sudah di break artinya jika sell zone sudah di break, saya nggak open di sini karena masih ada open posisi dan baru bangun juga. Nah, kemungkinan besar dia akan naik, naik sampai atas. Di zone-zone atas lah kita boleh open posisi sell. Kalau mau sekarang open posisi buy, boleh lah mau open posisi buy untuk pair gold, no problem. Nah tapi tunggu dulu dia touch ya, tunggu dulu dia touch ke area ini, ke area sini. Di sini ada drop base drop dan di sini ada rally base rally. Di sini ada hidden rally base rally. Nah di area sini boleh kita melakukan open posisi buy. Nah di sini ada kawasan demand zone. Nah ini demand zone kita boleh open. Wah ini udah touch, boleh open buy ya. Tapi kalau pengen lebih safe lagi, lebih aman lagi, kita tunggu masuk ke bagian bawah ya, yang dimana ini menjadi area swap zone. Jadi pada swap zone sell menjadi swap zone buy. Nah ini kita tunggu dulu sampai bawah lah. Ini tinggal tunggu berapa pip lagi nih untuk pair gold. Tunggulah sedikit nih 20 pips lagi atau enggak 30 pip. Tunggu 30 pip price turun masuk ke zone ini nih, ke zone 1774 133 kita boleh open posisi buy ya. Kalau saya masih menunggu di atas lah karena masih ada open posisi juga ya yang lain. Kalau mau rekan-rekan silahkan ya.
Nah, terus akan saya bahas pair USD Kanada. Ada yang open tidak USD Kanada yang mapping saya berikan kemarin. Kalau yang ada melakukan open posisi mungkin sudah profit gila-gila ya. Aduh, profit gila-gila ya nih di market USD Kanada. Nah, sudah saya terangkan, belum saya terangkan sih. Udah di video kemarin ya sudah saya terangkan mappingnya yang dimana USD Kanada itu di sini dia membuat ada swap zone buy yang diberi oleh swap zone sell, yang dimana swap zone sell itu membentuk yang namanya pola bearish engulfing. Di sini ada shadow atas yang panjang melebihi daripada candle-candle sebelumnya, shadownya juga termasuk body-bodinya. Ini masuk ke dalam materi bearish engulfing, cuman belum saya buat, nanti akan saya buatkan, yang dimana di sini dia ngebreak daripada zone buy dan ngebreak daripada resisten and then support. Di sini ada area SSR juga, dan kalau di zoom out kita lebih teliti lagi di H4, yang dimana di sini price membuat high low, higher high, lower low. Price membuat QM level. Price membuat QM level, cuman bukan QM quick retest. Ini masuk ke kategori QM late retest. Late retest itu lama, dia retestnya lama ya, yang dimana jarak daripada high ke tengah tidak sama dengan jarak daripada tengah ke left. Nah, ke sini ya. Jadi jarak daripada tengah ke high itu misalnya kalian ini taruh 7 20 20 20 jam 20 jam ya, daripada high ke tengah-tengah, terus daripada tengah-tengah ke touch di sini sekitar 114 jam. Nah, ya. And then price terjun ke bawah. USD Kanada price terjun ke bawah, pecah di sini ada sell zone yang di break oleh rally base rally. Nah, ini menjadi swap zone buy. Menjadi swap zone buy, yang asalnya swap zone sell menjadi swap zone buy. Ini kan zone sell di break oleh pergerakan rally base rally, makanya ini menjadi area swap zone dan ini menjadi zone buy. And then price start di sini harusnya, karena ini menjadi swap zone buy, seharusnya dia naik, and then dia pecah ke bawah, ngebreak daripada swap zone buy. Artinya swap zone buy tak power, masih memiliki powernya, masih swap zone sell, yang dimana zone sell ini masih menang daripada zone buy di sini. And then price turun sampai ke area rally base rally yang break resisten di H1. Nah, H1 ini ada rally base rally. Sudah saya lukis ya di mapping kemarin yang saya berikan di komunitas YouTube. Di sini ada rally base rally. Di sini, nah ini sudah saya gambarkan juga kemarin nih. Sudah saya gambarkan juga kemarin. Kita boleh melakukan open posisi buy di area sini. Ya, kita boleh open posisi buy di area sini. Kenapa? Dikarenakan di sini ada zone rally base rally yang ngebreak daripada significant resistance. Di sini ada R1, R2 yang sama baris. Meskipun di sini ada resisten high ini dan high ini tak sama baris, tetapi di sini dia malah turun ke bawah, ini masuk ke dalam resisten. Dan kalau dirubah ke line chart, ini masih tuh resisten. Ya. Paham ya, ini rally base rally. Dan di sini memiliki zone kawasan itu sebesar 7 pip ya. Saya juga open posisi di sini, cuma sudah saya tipikan di area atas. And then price pada saat news USD pukul 10, price naik gila-gila, naik. Naik ini sampai berapa pip ini naiknya? Saya kecilkan dulu ke M30. Price naik gila-gila di sini, price naik nih.
price naik sebesar 88 pip. Wow, 88 pip, and then saya sudah open di sini sih. Saya taruh TP di sini, and then saya taruh juga langsung yang namanya sell limit. TP diambil, sell limit diambil. Nah, kenapa saya menaruh zone sell di sini? Karena ini menjadi zone sell zone yang di break oleh rally base rally ya, yang tadi sudah saya jelaskan, menjadi swap zone buy, yang dimana swap zone buy ini tak kuat menahan kekuatan seller zone yang di atas. Makanya di break, lalu pada saat di break zone buy ini sudah lemah, sudah berubah fungsi lagi menjadi sell zone, swap zone lagi. Jadi ini swap zone beberapa kali ini itu. Dan pada saat dia pecah swap zone di sini, ini dia ngebreak, and then dia naik, ini dinamakan retracement ya, retracement. Retracement ini sedikit beresiko ya untuk open posisi, sedikit beresiko ya. Kenapa saya sebutkan sedikit beresiko? Dikarenakan di sini ada pergerakan satu batang dia naik ke atas ya. Saya ulangi lagi, ada pergerakan satu batang candle naik ke atas ya. Mau di H1 M30 sebatang gini ya, tinggi-tinggi seperti tebing-tebing, pokoknya tebing ya. Sebatang naik. Ini memiliki potensi risiko yang sangat besar jika ada candle yang seperti ini masuk ke kawasan sell zone ataupun buy zone. Kenapa? Karena di sini buyer sangat berdominan dan berpotensi dia ngebreak lagi ya, membuat rally base rally di sini. Nah, untuk mengatasinya gimana? Jika menghadapi pola candle seperti ini, kita tunggu dia close market close rejection, dia melakukan rejection. Kita tunggu dulu konfirmasi dia membuat rejection. Setelah membuat rejection, and then dia close tidak di atas ya, close dia tidak di atas zone yang sudah dibuat. Ini kan saya buat zone di M30. Nah, dia naik, dia close melakukan rejection di sini, close di sini, best. Nah, setelah close di sini, kita boleh open posisi ya. Jadi kita menunggu yang namanya rejection terlebih dahulu. Biar apa? Biar selamat ya. Saya kasih tahu biar selamat. Ini berbagi pengalaman aja ya, biar selamat. Kita tunggu rejection. Jika mendapatkan pola candle seperti ini, sebatang naik. Oke. And then di sini juga saya sudah taruh yang namanya sell zone. Nah, yang sudah saya gambarkan di time frame H4, dia akan turun sampai sini nih. Dia akan turun sampai sini, sampai harga berapa ini? Ini ada area ya, ada area rally base rally yang nge-break daripada signifikan resisten. Ini area 134.087, yang dimana 13087 itu ini area rally base rally yang nge-break daripada resisten, signifikan resisten. And then di sini price terjun sampai dengan 154 pip. Nah, buat yang tertinggal open sell di sini, bisa melakukan open sell di sini pada open posisi nggak? Open nggak? Kalau yang open, berbahagialah ya, karena mendapatkan profit yang besar. Buat yang tak open, nanti tahan dulu ya, masih ada sell zone lagi, yang dimana di sini ada rally base rally ya. Di sini ada rally base rally nih, yang di break oleh pergerakan drop base drop. Ini news pukul 10 malam, gila-gila naik, and then news pukul setengah 2 pagi, dia turun drastis 160 ini. 164 pip, dia turun gila-gila ya pada saat setengah 2 pagi. Ini saya ya, pada saat sudah open di sini, saya masih bangun tidur, belum tidur, maksud saya belum tidur, saya OP di sini bang. Pada saat price masuk ke dalam zone sini, saya sudah TP dan saya hantam. Taruh stop loss, sudah taruh stop loss. Saya tidur, saya tidak melihat market lagi, bodoh amat. Nah, jadi intinya kalau sudah melakukan open posisi ya, jangan sesekali pantau market, biarlah market yang mengatur ya. Kita jangan mengatur market, tapi kita taruhlah yang namanya stop loss. Stop loss wajib, take profit tak wajib. Kenapa saya bilang tak wajib? Karena stop loss untuk
untuk memanage account kita yang dimana kita punya resiko. Tapi kalau take profit nggak usah lah ya, itu yang saya terima dari ajaran guru saya. Beliau mengajarkan seperti itu, janganlah kau taruh take profit. Price turun berapapun masuk area dimension tipikan lah. Yang penting sesuai, mau 1:1 maupun 1:2. Nah saya mulai belajar dari situ, akhirnya sampai sekarang jarang melakukan yang namanya taruh TP. Hampir jarang ya, ada sih ada, cuman jarang. Dan juga guru saya mengajarkan jika kita punya dua open position seperti ini, dan saya ajarkan lagi kepada rekan-rekan. Ini saya punya dua open position ya, punya dua zone. Di sini ada sell zone, di sini ada sell zone. Biar tak menyesal, kita taruh break even di area sini. Ini untuk yang ini. Dan yang ini itu open position yang kedua ya, open position yang kedua, yang dimana open position yang kedua ini juga profit. Biar tidak menyesal, kita taruh break even juga di area sini ya. Kalau tidak mau ditaruh break even, ini kan open position saya banyak nih, ini banyak USD Kanada. Oh ini nih 0.01 saya open. Kita bisa close beberapa layer, close aja udah 1, 2, 3, 4, 5, 0.01 saya open juga. Masih ada nggak USD Kanada 0.02, 0.1 ini NZD New Zealand Kanada. USD CHF, USD Kanada. Berarti saya close satu lagi lah USD Kanada. USD Kanada ada 0.022, saya close satu. Ini untuk yang open posisinya layer, close beberapa bagian, lalu taruh break even. Ini yang opennya atas, taruh break even juga di area sini. Ini saya jelaskan kenapa di area situ. Ini juga sama, stop lossnya taruh break even juga di area sini. Ini saya mengajarkan untuk trading swing ya, trading swing yang dimana tradingnya jangka panjang bukan scalping. Nah di sini ada zone rally base rally yang ngebreak daripada significant resistance, dan ini menjadi zone untuk dia naik terlebih dahulu ya, naik terlebih dahulu. And then price sudah touch di sini, dan di sini ada, jangan lupa lagi di atas juga ada area rally base rally yang ngebreak daripada significant resistance di time frame H1 yang sudah saya lukis. Artinya ini menjadi kawasan apa? Ayo. Ini menjadi kawasan swap zone. Ya, menjadi kawasan swap zone. Lalu taruh garis horizontal lain di sini. Karena di sini ada shadow bawah and then shadow atas. This area drop base drop. Yang sejajar dengan rally base rally. Dan kita memiliki swap zone sell ke swap zone buy ke sell maksudnya ya. Nah, kita punya zone di sini nih, berapa pips? 12 pip, taruhlah sampai sini itu tuh 32 pip, 39 pip. Berarti 30 pip ya, taruh 30 pip. Udah yang ini udah jangan dirubah-rubah, break even yang ini, yang dua ini, lalu kita yang ketinggalan open posisi sell, kita boleh open sell di sini karena ini area touch juga ya. Menjadi area touch, support become resistant, bisa menjadi area support become resistant, berpotensi besar menjadi area support become resistant karena ini kawasan sell zone. Power tidak sell zone ini? Ya, power menurut saya karena di sini ada rally base rally yang ngebreak daripada significant resistance yang di break juga oleh pergerakan drop base drop. Kita validkan zone sini ada drop base drop kah, ada supply zone kah, karena hanya ada shadow bawah and then shadow atas. Kita kecilkan ke M30, masih shadow bawah shadow atas, tidak berubah-ubah. Garis horizontal lain juga ke M15, masih shadow bawah shadow atas, ke M5. Di M5, wah nampaklah supply zone, zone-nya ini nih, daripada shadow bawah, segini kawasannya. Ini juga ada shadow bawah shadow atas. Udah ini valid, ini power, ini sangat power. Drop base drop yang berquality. Kenapa saya sebut drop base drop yang berquality? Sudah saya jelaskan di video ya, drop base drop yang memiliki power ya. Kita boleh taruh di sini sell zone.
Sell limit saya 0,01 lagi. Pejuang 0,01 saya juga ya. Enggak apa namanya, enggak open barbar. Nah, taruhlah di sini beberapa layer. Jangan ditiru ya open layer karena semua itu memiliki resiko, dan ini sudah saya manage ya 0,01 berapa dan stop loss berapa. Ini saya nggak taruh dulu stop loss karena price masih jauh ya, karena juga belum open market juga jam segini, masih market season Asia, price masih untuk naiknya masih jauh lah ya. Market US ini malam pergerakannya cepatnya. Sampai sini paham ya mengenai mapping saya. Jadi untuk sekarang kita pantau lagi USD Kanada sampai dia touch ya, sampai dia touch retracement lagi ke area sini. Lalu kita boleh open posisi sell. Ini saya bagi mapping buat rekan-rekan gratis, nggak berbayar ya. Dan saya nggak berbagi sinyal. Saya nggak suka berbagi sinyal. Sell no, buy no, sell no, buy no. Saya nggak suka. Saya sukanya bagi mapping. Saya bagi mapping, saya ceritakan mappingnya, bukan ceritakan, saya jelaskan mappingnya kenapa sebab saya open posisi di sini, kenapa saya taruh open sell zone di sini, buy zone di sini, supaya apa? Supaya rekan-rekan mengerti. Ya. Mengenai masalah rekan-rekan mau open posisi mau tidak itu terserah rekan-rekan. Rekan-rekan juga punya choice, yang punya choice mau open mau enggak terserah. Saya bebaskan, saya hanya berbagi setup and mapping saja ya. Ingat, ini bukan berbagi sinyal, saya berbagi mapping and setup saja. Saya nggak suka berbagi sinyal. Untuk pergot, yang sudah saya jelaskan tadi, kita tunggu dia touch ke area sini, barulah kita hentak dia naik. Oke. Nah, kemarin saya juga ada open posisi di GBP USD, alamat GBP USD. Saya kena stop loss lah di sini, kena stop loss. Setelah kena stop loss, nih ada news 10 drop langsung kena stop loss, barulah dia naik. Alamak, tipik saya terkena. Aduh, bukan rezekinya ya, saya juga masih ada lossnya. USD CAF dia turun drastis. Ini masih saya hold USD CAF ya, dan akan saya close sekarang beberapa layer. Ini 20 USD. Oh, USD Kanada, USD CAF. USD CAF, USD CAF. Oh, ini yang ini saya close beberapa layer. 2, 3, 4. Nah, jadi ya kalau punya open posisi layer seperti ini, close beberapa layer. Jangan lupa taruh break even supaya tidak menyesal. Ini juga saya close lah, close. Beberapa layer. Lah, habis ini USD CAF. USD, waduh tinggal satu. Ya udah nomor aku mah tinggal satu. Nah, saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Nah, sini. Ya. Dan buat rekan-rekan yang mengikuti komunitas, jangan lupa share ya video saya ini ke rekan-rekan yang belum tahu supaya tahu, jadi supaya tidak tersesat kepada master penghisap darah newbie yang dimana hanya memberikan setup, bukan setup, memberikan sinyal buy now sell now ya. Tuh, saya dapat laporan tadi pagi dari rekan saya juga yang mengikuti sinyal buy now sell now. Ntarlah, bukan di video ini saya jelaskan ya, saya nggak suka. Saya juga ada open lagi nih pagi ini, ada open saya nih di market NGT USD ya, NGT USD saya ada open. NGT USD saya ada open yang dimana di sini ada drop, base drop yang ngebreak daripada support ya. Ini ada support, lalu ada drop, base drop. Drop, base drop ini ngebreak daripada support, ngebreak daripada rally base rally, ngebreak daripada resisten. Ayo, setan apakah ini? Ini ada zone sell zone untuk NGT USD. Yang untuk rekan-rekan sih udah ketinggalan sekarang sih ya. Cuman nantilah saya jelaskan lah. Untuk sekarang tidak saya jelaskan dulu karena sudah terlalu panjang videonya. Dan semoga juga ini NGT USD dia turun ya. Turun sampai sini. Kenapa saya open posisi turun sedangkan saya masih ada open posisi turun di market USD? Nah, ini depannya USD. Ini belakangnya USD. Ini yang namanya pair ya. Pasangan mata uang.
pasangan mata uang. Jadi korelasi itu ada, yang dimana jika market USD naik, yang depannya USD itu pada naik semua, sedangkan yang belakangnya USD itu turun semua. Jadi jika rekan-rekanku semuanya sudah belajar kepada master-master lain, master-master lain mengajarkan korelasi itu tak ada persetan dengan korelasi, jangan dengarkan. Jangan dengarkan. Kalau sudah terlanjur masuk, lebih baik keluar dalam grupnya ya. Lebih baik keluar. Saya memberikan saran keluar aja daripada grupnya. Karena jika ada yang mengajarkan trading persetan dengan korelasi, apalagi sudah bilang korelasi itu tidak ada, udah mendingan keluar. Dan ditambah lagi, apalagi hanya memberikan sinyal open posisi, oke sekarang buy no, oke buy di area segini, SL, NTP, enggak dijelaskan sama sekali, udah keluar daripada grupnya, daripada ikut-ikutan tersesat. Itu mastah penghisap darah newbie yang bisa saya jelaskan di video saya berikutnya ya, masalah mastah penghisap darah newbie. Karena saya mendapatkan video yang dimana pada saat dia live tadi malam, dia live bus open posisi pair gold, dia open sell di kawasan saya ya, open sell, and then price beng naik, habis MC langsung tak live lagi. Aduh, banyak ramai itu member-membernya yang kena SL. Tentu saja MC lah, dia kaya, nggak MC dia ya. Meskipun dia MC juga dia kaya, dia dapat tuh IB dari member-membernya. Langsung dia close ya. Oke, mungkin sekian video dari saya, mapping dari saya di mana pair gold dan juga market USD Kanada ya. Untuk NGT USD mohon maaf nggak saya jelaskan dulu, nantilah di video-video berikutnya saya jelaskan. Yang jelas nih pantau terus ya channel saya biar tahu saya open posisi apa, mappingnya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Terus tentukanlah pilihannya oleh teman-teman. Saya mau ikutan, saya mau enggak. Nah, di komunitas ada tuh Bang Bad Boy ya, dia ikut, dia malahan malam-malam sepertinya dia itu apa namanya ya, dia gadang monitoring. Kalau saya enggak, dia monitoring komen dia, saya monitor sudah turun, cuman dia salah nyebut, dia nyebut Yuji ya, Yuji dia emang turun, cuman dia tidak masuk kawasan saya open posisi. Saya hanya memberikan mapping XAU dan USD Kanada aja. Mungkin beliau salah nyebut karena saking sangat senangnya dia ya, dan juga dia juga bilang dia open posisi 0.01 di sini naik karena belum berani untuk open posisi apa namanya counter ya, dia bilang counter kalau nggak salah. Kalau salah mohon maaf ya Bang Bebo ya, dia counter di sini, and then dia mungkin dia open sell juga di sini, dan terus ke bawah dia terjun, dia pantau market. Waduh, hebat Bang Bad Boy bisa pantau market, saya nggak bisa, saya sudah tidur terlelap Bang Bad Boy. Aduh. Oke, saya akhiri videonya. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa bagikan video saya kepada rekan-rekan semuanya biar pada tahu dan tidak terjerat mastah penghisap darah newbie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.